Anda kembali bersama kami, Mas Freddy. Kami ingin menanyakan bagaimana langkah dari Projo sendiri agar Projo ini tidak dianggap sebagai benalu. Tentunya ada langkah-langkah antisipasi. Ya, terima kasih. Jadi tentunya Gerindra, Presiden Prabowo, Dasko, Muzani, dan yang lain-lainnya gampang sih menilai Projo itu. Ya, gampang apakah ini akan menjadi benalu, menjadi beban. Ya, tapi fakta yang ada per hari ini saya sampaikan tadi, kami ya punya track record ya yang Presiden Prabowo tahu persis ya, track record seorang Budiari. Kami berhasil memenangkan bersama-sama yang lainnya tentunya Presiden 3 kali. Kami berhasil hat-trick dan itu kami sejak awal. Tidak ada kami itu numpang di ujung, ikut-ikutan, tidak. Ya, konteks Prabowo Gibran, ya, itu Projo itu kampanye, ikut kampanye itu, ya sebelumnya musrah. Ya, musrah itu musyawarah rakyat di 30 kota. Kampanye itu di hampir 500 titik seluruh Indonesia. Saya pribadi ada di puluhan titik. Jadi termasuk diskusi aktif Budiari dengan Presiden Prabowo, bagaimana pada saat awal dengan Gibran. Jadi terlibat aktif sejak awal, ikut menginisiasi. Jadi kami yakin betul ya Presiden Prabowo, ya Bang Dasko, Bang Muzani, dan petinggi Gerindra lain tahu kemampuan seorang Budiari, tahu kemampuan Projo. Ya, jadi silakan saja, tentu itu hak Partai Gerindra. Ya, kami juga berterima kasih. Menurut kami responnya positif ya. Bang Dasko ketika itu juga diskusi sama kami positif. Muzani statementnya, teman-teman yang Gerindra yang lain juga statementnya positif. Tapi perihal apa ya misalnya nanti Budiari bagaimana di Partai Gerindra ya kami serahkan ke Partai Gerindra tentu. Saya nanya boleh. Kalau ternyata ditolak sama Gerindra gimana? Ada malu kah atau ya udah gitu gimana? Maksudnya ditolak ini bagaimana? Enggak boleh, enggak usah lah, enggak usah masuk Gerindra. Hari ini Budiari udah di Gerindra loh. Oh gitu. Budiari udah punya KTA Gerindra. Lah perkara nanti dia di Gerindra diberikan jabatan apa di Gerindra? Nah itu kan ada mekanisme, ada proses di. Enggak, kalau KTA aja sudah ini juga KTA. bisa. Ya itu maksud sudah saya. Ada tapi KTA-nya itu. Itu maksud saya. Tetapi perkara dia apa, dapat apa, jabatan apa atau apa, ya atau hanya sekedar anggota partai, ya itu tentu ada mekanisme di Gerindra. Tapi per hari ini, ya. Enggak, maksud saya kan yang diharapkan dari Projo kan Budiari jadi sesuatu dong. Masa cuma KTA doang, buat Projo gimana? Ya, itu kan ada keputusan di Gerindra. Nah, tapi kan pengennya bukan cuma anggota biasa kan? Apakah ada target sesuatu ya mungkin? Iya, gitulah, ngomongin aja. Itu kan Budiari, ya beliau. Kita sih berharap beliau ya eksis, tentu benar-benar bisa aktif di Partai Gerindra, terlibat aktif di Partai Gerindra untuk berjuang. Cita-citanya seperti yang disampaikan tersebut. Tetapi itu Freddy, kan kewenangan. Alex Damanik juga mungkin akan mengikuti jejak dari Budiari. Oh, belum ada pembicaraan sampai ke tahap situ. Belum ada pembicaraan. Nanti kita lihat dulu seorang ketumnya. Jadi apa dulu? Maksudnya begini loh. Bukan hanya KTA berarti. Selesai dulu masalah ketumnya, baru nanti gerbong ini kan begitu. Tetapi gampang bagi seorang Budiari yang seorang ketua umum untuk membawa gerbongnya. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah, Bang Hensa sendiri ini melihatnya peranan dari Projo sendiri ataupun Ormas secara keseluruhan, apakah ini bisa dinyatakan sebagai sayap politik memang kuat dalam peta politik? Ya, Projo itu orangnya banyak ya. Apakah kuat atau tidak? Menurut saya enggak. Kalau kuat ya ngapain pindah-pindah haluan, pede aja sendiri. Jadi Projo ini Projo. Saya nggak perlu berapat kekuasaan. Saya nggak perlu cari perlindungan. Projo itu kuat. Jadi tapi orangnya banyak, ya orangnya banyak. Nah, saya sih kembali ke yang tadi ya. Niat baik seseorang itu kan harus didukung. Saya yakin Budiari dan teman-teman Projo kalaupun mau mengabdi kepada Pak Prabowo juga tujuannya pasti positif ya, apapun tapi itu. Bang Hensa itu sempat menyatakan bahwa ada perlindungan. Sebenarnya yang dimaksud perlindungan itu apa? Ya kan kalau dekat dengan kekuasaan enak.
Enak lah, Win. Apa yang dilindungi? Ya macam-macam lah. Terus bisa hidup kan udah enak juga pasti kan. Apa namanya, kali-kali aja jabatan menterinya balik lagi kan bisa gitu. Jadi maksud saya, ya ini sih dibikin terbuka aja. Namanya kekuasaan pasti orang-orang ya merapat gitu. Apakah kemudian Budi Ari meninggalkan Jokowi? Ya enggak lah, nggak mungkin gitu. Orang kartunya ada di Pak Jokowi semua kan. Jadi ya kita lihat ini ada pergerakan ormas ingin merapat kekuasaan, pastinya mengharapkan sesuatu gitu. Jadi kalau kemudian tadi disampaikan Bang Freddy, Budi Ari udah jadi anggota Gerindra, ya oke gitu. Tapi kan kelihatannya anggota biasa. Kalau anggota yang luar biasa tuh pasti ada penyambutan, diberikan jaket gitu. Tapi diberikan kalau posisi. ya jangan posisi dulu deh. Kayak itu loh. Siapa ketua harian PSI itu? Mat Ali, ya kan, dari Nasdem. Dia pindah ke PSI kan ada acaranya, dikasih jaket, disuruh pidato. Kalau KTA aja ya bisa. Atau mungkin dalam waktu dekat? Ya nggak tahu kan, belum dikasih tahu. Tapi maksud saya hal ini adalah sebuah langkah politik untuk menuju kekuasaan. Ya kalau kemudian ditolak, wah kami nggak benalu, kami bisa sendiri. Ya nggak juga, ini buktinya kan merapat. Apakah ada permintaan Jokowi? Saya yakin ada. Apakah ini ada kaitannya dengan rencana mengamankan Prabowo Gibran 2 periode? Saya juga yakin ada. Komentar Mas Wapres itu sudah sangat terbuka kan? Ya boleh-boleh aja kata Mas Wapres gitu. Dan ya pasti Mas Wapres mendukung karena dengan hadirnya Budi Ari di Gerindra yang katanya akan membawa gerbong projo, pasti itu menyenangkan buat Mas Gibran gitu. Jadi secara politik ya itu. Karena kan dari partai-partai politik yang lain, kan kalau cuma sekedar merapat menjadi anggota partai kan pilihannya banyak. Bisa Golkar, bisa Nasdem, bisa Demokrat, bisa PKS gitu ya. Tapi kan yang dipilih Gerindra kan jelas karena dia penguasa gitu ya. Dan kalau kita lihat track record Gerindra hari ini, memang partai ini bersiap untuk menjadi pemenang pemilu 2029. Mungkin bisa 35% ke atas kalau dilihat track record dan rancangan strategi kerja Gerindra saat ini gitu. Jadi ya kalau memang Projo merapat ke sana, minimal kalau Gerindra menang lagi ya aman lah ini ormas ini. Nanti kalau presidennya nanti 34 siapa kan bisa pindah lagi. Kan kami pernah pindah gitu. Sekarang kami pindah lagi gitu. Iya. Boleh aja. Baik, Mas Seno, kalau menurut Anda sendiri apakah ada kemungkinan jika Projo ini diterima oleh PDIP? Oh, kan requestnya ke Gerindra tuh, bukan ke kita. Jadi ya sudahlah, biar teman-teman nanti yang kebijaksanaannya bagaimana. Kan motif kekuasaan itu beragam, Mbak. Dan disampaikan tadi kan kalau dalam konteks ini kan katanya mau keberlanjutan, apa segala macam. Nah, Bang Hensat tadi kan jelas itu dalam pemaparannya. Ya ini kan di dalam kekuasaan itu lebih enak gitu untuk berbagai orang gitu ya. Yang punya motif-motif kekuasaan, di dalam kekuasaan itu lebih enak. Nah, PDI Perjuangan hari ini kita satu di luar pemerintah, dua kita menjadi partai penyeimbang. Ini butuh fighting spirit, daya juang dan mentalitas yang tidak mudah loh untuk mengambil posisi seperti itu. Nah, apakah kalau bertemunya tidak di ide, siapa sih yang kemudian mau kuat melakukan hal-hal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini, bicara tentang ide, tentang gagasan dan jauh dari kekuasaan. Nah, apakah ya saya nggak yakin ya gitu dalam konteks ini kemudian itu teman-teman Projo akan berkomunikasi atau ingin merapat ke kami, kan inginnya ke Gerindra. Jadi silakan saja, motif kekuasaan itu bermacam-macam, hak politik masing-masing orang itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kami, saya rasa prinsip kami agak berbeda dengan logika tersebut. Itu Mbak Wendy. Baik, terima kasih Mas Seno, terima kasih Bang Hensa, Ini Mas Freddy, boleh waktunya. Ini Pak Budi Ari lihat nih. Perjuangan seorang Freddy Alex Damanik menyapu isu ini gitu buat Anda gitu ya. Ya kalau ada rezeki bagi-bagi lah Mas Freddy ini kan. Jangan aja. Ya, kita harapkan juga ini semuanya yang terbaik. Nah, kita masih akan terus memantau bagaimana perkembangan dari Projo sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di waktunya dalam dialog kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini.